salah satunya yaitu wasiat atau pesan kepada seseorang dengan perkara yang penting, yaitu untuk menahan kemarahan. Karena betapa banyak perceraian itu diawali dengan marah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali dan tak terhitung tentang nikmat yang telah kita dapatkan di kehidupan dunia ini. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur, bersabar ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya seringkali kita mendapatkan beberapa hal yang tidak mengenakan atau membuat kita jengkel dan marah. Dan itu satu hal yang sifatnya wajar. Dan sifat dari manusia itu sendiri yaitu ada sifat rasa marah. Oleh karena itu Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat bahwasanya sahabat ini dia meminta nasihat kepada Nabi SAW, sebuah nasihat yang bisa dijadikan petuah di dalam kehidupan dia, nasihat yang menjadikan hati dia tenang dan kehidupan dia bermanfaat. Oleh karena itu dijelaskan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki, dikatakan oleh sebagian perawi atau pembawa hadis ini, yaitu Abu Darda. Walaupun ada yang perselisihkan hadis ini, siapakah rajul atau laki-laki yang bertanya. Yang jelas adalah sahabat dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang laki-laki berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa perkataan laki-laki tersebut? Ausini, yaitu berilah kepadaku sebuah wasiat. Di zaman sahabat radhiyallahu anhum, tawaso, saling wasiat, mewasiati di dalam ketakwaan, ini merupakan bagian dari kehidupan mereka. Jadi sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hendaknya kita berusaha meminta kepada saudara kita, kepada orang tua kita, wasiat yang bertakwa, wasiat yang mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaik-baik wasiat adalah wasiat ketakwaan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu marah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulang hal tersebut, mengulang beberapa kali, berkali-kali menasihati kepada seseorang tersebut untuk tidak marah. Maksud dari hadis ini adalah bukan artinya kita menghilangkan secara keseluruhan sifat marah, akan tetapi jangan sampai kita luapkan kemarahan kita kepada hal-hal yang membuat orang lain terzalimi atau diri kita berbuat kezaliman. Betapa banyak sifat marah ini merupakan sifat yang tercela, sifat yang berasal dari syaitan, sifat yang harus kita cegah sebagaimana apa yang dinasihatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sadari bahwa manusia mempunyai sifat marah, akan tetapi ketika kemarahan tersebut dilampiaskan begitu saja, tidak sesuai dengan aturan yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan menjadikan satu hal yang membuat kita terpuruk, tidak harmonis. Betapa tidak ketika seorang suami misalnya melihat sedikit dari tingkah laku istrinya yang kurang baik, atau juga seorang anaknya yang kurang baik, langsung marah. Padahal ketika dinasihati dengan baik-baik, itu mungkin akan
lebih baik, akan lebih bermanfaat. Akan tetapi tidak ada bahasa lain kecuali harus marah. Jadi nasihat Nabi SAW ini cukup pendek, karena di dalam kemarahan terkumpul berbagai macam kejelekan, keburukan. Nabi SAW di dalam hadis yang lain bersabda, janganlah kalian marah, karena kemarahan adalah bara api yang menyala di hati manusia. Maka di sisi lain kita diperintahkan untuk menjauhkan diri kita dari rasa marah. Oleh karena itu sebagai seorang tua misalnya, itu akan indah sekali kalau kita tidak suka marah. Sebagai seorang pimpinan misalnya, itu akan dihormati ketika dia orangnya tidak suka marah. Akan tetapi bukan berarti tidak boleh marah. Ada kemarahan yang diwajibkan, yang diharuskan, karena Islam atau Nabi SAW dihina. Ini wajib kita marah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Seringkali kita marah ketika harga diri kita dilecehkan, ketika ditipu. Akan tetapi ketika Nabi SAW dihina, ketika para sahabat radhiyallahu anhum dilecehkan, ketika Islam diinjak-injak, jarang sedikit sekali di antara kita yang marah. Mungkin kita marah karena hal yang sepele. Jadi jangan sampai demikian. Dijelaskan oleh para ulama tentang makna dari hadis ini adalah salah satunya yaitu wasiat atau pesan kepada seseorang dengan perkara yang penting, yaitu untuk menahan kemarahan. Karena betapa banyak perceraian itu diawali dengan marah. Yang kedua adalah hendaknya kita berusaha untuk menahan kemarahan tersebut. Di dalam Islam telah dijelaskan cara-cara untuk bisa seseorang menghindarkan diri dari kemarahan. Nabi SAW telah menjelaskan hal tersebut. Yang pertama yaitu berlindung dari godaan setan yang terlaknat, yang membisikkan, yang mengompori diri kita untuk senantiasa marah, yaitu dengan membaca ta'awudz. Itu adab ketika kita marah, yaitu a'udzubillahi minasyaiton. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari godaan setan. Kemudian diusahakan ketika kita marah adalah tidak melampiaskan perkataan kita atau kita diam. Itu lebih baik ketika kita marah. Yang keempat, Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian marah sedangkan dia berdiri, maka hendaklah dia duduk. Jika masih terdapat kemarahan, maka apa yang kita lakukan yaitu kita berusaha berbaring. Karena ketika seorang berbaring itu akan mudah sekali meredam kemarahan kita. Yang kelima yaitu berwudu. Ketika kita sedang marah kemudian duduk juga tidak hilang kemarahan tersebut, sebaiknya kita berwudu, mengambil air sebagaimana wudu sholat. Dijelaskan oleh Nabi SAW yaitu rasa marah yaitu bara api yang dilontarkan setan kepada manusia, maka padamkanlah dengan cara berwudu. Kemudian juga setelah berwudu kita berusaha untuk sholat 2 rakaat, kecuali di waktu-waktu yang dilarang ketika kita menjalankan sholat. Kemudian kita mengingat derajat yang begitu agung yang dijelaskan oleh Nabi SAW bagi orang yang menahan rasa marah. Nabi SAW bersabda, jadi bukanlah kuat orang yang mampu mengalahkan musuh atau lawan ketika bergulat. Akan tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menguasai dirinya ketika marah. Oleh karena itu menahan diri dari marah merupakan sifat yang sangat terpuji, dan ini perlu latihan dari kita semua. Betapa indahnya kalau kehidupan kita usahakan untuk tidak mendahulukan rasa marah ketika mendapatkan ujian. Begitu juga mengedepankan rasa sabar, kemudian berusaha untuk senantiasa ditahan rasa marah tersebut. Nabi SAW tidak marah ketika beliau dihina. Akan tetapi ketika Islam dihina, maka Nabi SAW sangat marah. Dan tidak ada yang lebih membuat Nabi SAW marah kecuali ketika Allah dan Islam dihina. Jadi menahan diri dari rasa marah merupakan ajaran Nabi
dan cukup singkat sekali dan cukup padat sekali nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat tadi. Janganlah kamu marah. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.